mengenal sosok beliau? Ya, yang pertama saya secara pribadi dan juga pokoknya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Rahmat Gobel. Karena Pak Rahmat Gobel itu buat saya bukan hanya teman di parlemen ya, tetapi beliau yang support saya awal-awal saya menjadi di dunia entertain. Jadi saya banyak disupport oleh beliau dan saya dibukakan di dunia entertain itu seperti apa gitu ya. Dibawa ke dunia luar, ini kalau mau jadi pelawak seperti kayak gini, menjadi entertain seperti ini, dan beliau yang ngajak saya. Demikian juga di parlemen juga beliau salah satu mentor saya, dan saya bangga bisa bertemu dengan orang baik, Pak Rahmat orang baik, bangga saya kenal dengan beliau, dan beliau bukan kenal saya aja, tapi juga kenal dengan istri saya dan keluarga saya. Dan setiap hari mungkin bisa jadi karena sekarang di komisinya yang sama, di Komisi 6, sering komunikasi. Sore aja jam 16.10 saya masih ingat, beliau nelpon saya. Dan seperti biasa, yang mulia ada di mana gitu. Ini lagi di jalan gitu loh. Kalau bisa rapat nanti ketemu itu jangan gini-gini. Dia selalu memberikan masukan yang insight-insight bagus gitu loh tentang permasalahan-permasalahan yang sekarang gitu. Ya, saya turut berduka, saya turut kehilangan. Sampai sekarang nggak percaya kalau Pak Rahmat yang udah saya anggap orang tua saya sendiri, senior saya, meninggalkan kita semua. Jadi komunikasi terakhir kapan ya Kak? Komunikasi terakhir malah kemarin sore. Jadi siangnya jam 2 makan sama saya, masih makan bersama-sama dengan teman-teman anggota Dewan. Terus sudah gitu saya ada acara partai dulu dan ketemu dengan teman-teman. Tiba-tiba ditelepon, loh kok nggak ada di acara, kemana, kata Pak Rahmat. Saya ketemu orang dulu Pak Rahmat gitu, ketemu teman-teman gitu. Nah itu dia di situ. Jadi saya masih ingat jam 16.10 ngobrol cuma 1 menit sekian gitu. Tapi itu intens, dia setiap hari nelponin saya terus gitu. Dan selalu membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang sedang marak lah, pemberitaan-pemberitaan di media gitu. Dari Pak Rahmat sendiri pernah ada mengeluh sakit atau apa kira-kiranya? Nah itu dia. Jadi saya kalau misalnya diajak sama beliau ya, baik misalnya pernah saya waktu zaman entertain ya Bun ya, ke Jepang gitu, waktu Panasonic Award, jangan naik mobil, kita jalan, biar sehat. Jadi dia bisa jalan tuh 5 kilo, 6 kilo tuh bisa gitu lah. Sampai sekarang pun kalau misalnya kita lagi kunjungan kerja ke daerah, dia paling gak suka naik kendaraan, dia selalu jalan, jadi dia memang gak ada sakit. Dan semalam pun saya ngobrol tadi sama anaknya, jam 10 pun masih ngobrol dengan keluarga. Jam 12 lah baru tiba-tiba tangannya dingin dan napasnya sesak. Gitu sih. Mungkin dari keluarga akan dimakamkan. Masih belum jelas apakah di Taman Makam Pahlawan ataukah dibawa ke Gorontalo. Tapi yang benar nanti abis ini jam 10 lewat ya, jam setengah 11 disemayamkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan, dibawa ke DPR. Gitu. DPR dulu. Jam 10-an ya. Masih. Terima kasih banyak Mas Eko. Ya. Persemayaman terakhir di mana? DPR. Dan nggak balik-balik lagi ke sini berarti?
ada yang nangkep nih DPR. Sekali maju dikit ya. Udah mulai kebakar. Asli. Di dalam ada kosan namanya ini. Bingungnya pas kita lihat ada pengen. Lo beli apa aja kalau mau bangnya terlalu dekat tuh tidak.
Cek, cek, cek. Ya pertama-tama tentunya saya kaget sekali dan berduka cita yang dalam kepada sahabat saya Pak Rahmat Gobel karena ini sahabat lama saya dan baru aja ketemu, kita baru ketemu, baru ngobrol lama, baru 2 hari yang lalu juga baru ketemu, baru ngobrol lama, dan pagi kita kehilangan tokoh yang sangat luar biasa dan pastinya semua setuju bahwa beliau adalah orang yang sangat baik. Ya. Kontribusi beliau di banyak hal itu sangat-sangat luar biasa, dan ya tentunya saya atas nama pribadi dan juga atas nama institusi sekali lagi menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan. Mungkin Terakhir hari Selasa. Jadi baru berapa? 2 hari yang lalu, tinggal dulu saya bertemu dengan beliau, ngobrol, karena saya juga punya hubungan yang sangat lama. Saya ingat saya haji juga bareng dengan beliau. Jadi ya, dan komunikasinya dengan beliau tuh nggak pernah putus, baik dalam kondisi apapun, dan kita selalu saling mendukung, selalu saling mensupport, dan terus terang saya kehilangan sahabat yang luar biasa. Terima kasih banyak. Cek, 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 cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua kehilangan seorang sahabat yang baik, Rahmat Gobel. Saya kebetulan mengenal sangat pribadi dengan beliau, orang yang baik dan selalu berteman berkawan dengan siapa aja, dan orang yang sama sekali tidak pernah melihat latar belakang. Jadi menurut saya kita sebagai teman, sebagai sahabat betul-betul kehilangan orang yang mendedikasikan hidupnya untuk orang banyak. Ya. Minggu lalu saya komunikasi. Saya sebagai orang yang mungkin dalam periode 2 minggu sekali ketemu sama dia. Dia datang minta waktu, pengen makan bareng. Orangnya memang ramah banget lah, baik banget. Kelemahannya hanya satu, nggak rajin check up, itu aja. Ya. Kerjasama apa yang paling berkesan? Kebetulan beliau ini kan ininya untuk urusan Jepang. Jadi ketika saya menjadi sekretaris kabinet 2 periode, banyak sekali hal yang dikonkretkan oleh Pak Rahmat Gobel yang berkaitan dengan hubungan Jepang, apakah itu parlemen, hubungan bisnis, hubungan organisasi, dan sebagainya. Jadi itu ya. Yuk. Pernah ada ngomongin soal kesehatan mungkin Pak Gobel? Nggak pernah. Makanya waktu tadi nonton bola, begitu buka HP pertama kali tentang berita duka itu. Ya, yuk, makasih ya.